Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andas Jorini. Di sini saya akan membahas tentang prosedur dan analisis kondisi perairan kolam ikan patin di dekat rumah saya. Parameter biologi saya menggunakan identifikasi makrozobentos. Parameter fisika saya menggunakan kecerahan. Parameter kimia saya menggunakan pH. Untuk mengukur kecerahan, di sini saya menggunakan Secchi dengan 4 kuadran hitam dan putih berdiameter 20 cm dan memiliki tiang paralon dengan ukuran dalam cm. Pengukuran Secchi dilakukan dengan 2 tahap. Pertama, membaca skala saat disk diturunkan ke dalam air hingga tidak terlihat oleh mata. Kedua, membaca skala saat ditarik secara perlahan hingga terlihat oleh mata. Kemudian dirata-ratakan. Untuk mengukur derajat keasaman, di sini saya menggunakan kertas pH dan wadah untuk menampung air kolam. Pertama, mengambil sampel air kolam secukupnya. Langkah kedua yaitu mencelupkan pH paper ke dalam sampel air kolam hingga warna pH paper berubah. Langkah yang ketiga yaitu mencocokkan warna pH paper dengan skala warna yang tertera pada kemasan pH paper. Untuk mengidentifikasi makrozobentos, di sini saya menggunakan nampan, saringan, kemudian pinset. Kemudian untuk mengidentifikasinya menggunakan buku identifikasi atau bisa dari referensi internet. Pertama, mengambil sampel makrozobentos menggunakan saringan. Memindahkannya ke dalam nampan. Kedua, sampel makrozobentos yang telah dipindahkan kemudian dikelompokkan. Ketiga, identifikasi makrozobentos dengan mengamati ciri-ciri khusus morfologinya. Bentuk cangkang spiral dengan warna coklat kehitaman. Cangkang licin, lingkaran badan lebar, daging kaki lebar, memiliki warna cangkang kuning dengan corak hitam. Nilai kecerahan pada kolam ikan patin adalah 12,5 cm. Nilai ini kurang dari 20 cm yang artinya air dalam kolam adalah keruh dan kurang baik untuk budidaya. Kondisi air yang keruh menyebabkan masuknya cahaya ke dalam air terhambat dan mengakibatkan proses fotosintesis fitoplankton terhambat dan pertumbuhan fitoplankton tidak optimal, sehingga produksi oksigen berkurang dan banyak karbon dioksida. Rendahnya nilai kecerahan diakibatkan adanya bahan organik dan bahan anorganik dalam air. pH pada kolam ikan patin bernilai 5 dengan sifat asam. Pada tingkat keasaman ini, air kurang baik untuk kegiatan budidaya. Karena pada pH 5, pertumbuhan ikan berjalan lambat dan kurang optimal untuk berkembang biak. Rendahnya nilai pH di kolam ini disebabkan oleh sisa pakan yang mengendap di dasar kolam. Sisa pakan bersama feses mengalami dekomposisi oleh mikroorganisme.
Dalam proses dekomposisi ini dibutuhkan oksigen. Karena pada kolam ikan patin ini suplai oksigen tidak cukup, kondisi anaerob di dasar kolam tidak dapat dihindari. Akhirnya menghasilkan substansi beracun seperti amoniak, nitrit, dan sulfur. Hal inilah yang menyebabkan pH kolam rendah. Macrozoobenthos yang terdapat pada kolam ikan patin yaitu dari famili Limnaeidae dan Planorbidea. Seperti yang diketahui bahwa semakin tinggi skor BMWP dianggap mencerminkan kualitas air yang lebih baik. Skor BMWP untuk Limnaeidae dan Planorbidea adalah 3, yang artinya kualitas perairan kolam ikan patin adalah kurang baik. Kondisi perairan di kolam ikan patin adalah kurang baik. Indikasi kecerahan rendah, pH asam, adanya Macrozoobenthos dari famili Planorbidea dan Limnaeidae yang menunjukkan proses respirasi dan kandungan organik tinggi akibat sisa pakan maupun kotoran yang mengendap di dasar kolam.